Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadi Santoso, NIM 2312656. Yang terhormat dosen pembimbing saya Bapak Dr. Eka Cahya Prima, SPD MT. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan penelitian artikel saya berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPA, Materi Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia dengan Model Student Team Assessment Division atau STAT. Latar belakang, pembelajaran kooperatif memiliki beberapa variasi model. Nah, salah satunya yaitu STAT atau Student Team Attachment Division. STAT sendiri merupakan strategi pembelajaran kolaboratif di mana sekelompok kecil peserta didik dengan tingkat kemampuan berbeda bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, model ini dirancang oleh Robert Slavin dan rekan-rekannya di Universitas Johns Hopkins. Nah, pada model STAT atau Student Team Achievement Division, siswa ditugaskan untuk berdiskusi secara berkelompok yang beranggotakan 4 atau 5 orang yang memiliki kemampuan yang berbeda, baik berbeda jenis kelamin atau berbeda etnik bila ada. Nah, guru menyajikan pelajaran dan kemudian siswa bekerja sama dalam masing-masing kelompok untuk memastikan bahwa anggota kelompok telah menguasai pelajaran. Para ahli mengatakan, dalam pembelajaran siswa telah menunjukkan meningkatnya minat belajar dalam menggunakan model STAT sebagai teknik pembelajaran kooperatif dalam pengajaran di kelas. Dalam 2 dekade terakhir, telah dieksplorasi perspektif teoritis utama terkait pembelajaran kooperatif, yaitu teori motivasi dan kognitif tentang pembelajaran siswa. Nah, permasalahan dalam proses pembelajaran berkaitan dengan materi yang ada dalam hal ini yaitu ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia yang terjadi di kelas 7 tahun sebelumnya yang didapatkan dari informasi tenaga pengajar di sekolah yaitu gurunya. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7B materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia dengan model STAT atau Student Team Assessment Division. Selanjutnya masuk ke analisis data. Pada penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yang digunakan untuk menghitung tes hasil belajar menggunakan efek size dalam setiap siklusnya. Nah, pada penelitian ini menggunakan satu siklus saja. Nah, analisisnya yang pertama tes diagnostik kognitif awal, yaitu berupa soal materi sebelumnya untuk menentukan kemampuan awal peserta didik dari rendah, sedang, tinggi yang dilaksanakan sebelum penelitian dilakukan. Rumusnya sebagai berikut, yaitu X sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Yang kedua yaitu uji efek size. Penggunaan efek size yang bertujuan untuk membuktikan pengaruh dari hasil belajar IPA peserta didik sekolah menurut Kristiana 2021. Nah, berikut rumus efek size. D sama dengan M post test dikurangi M pretest, di mana M ini merupakan rata-rata dibagi akar SD pretest kuadrat ditambah SD post test kuadrat dibagi 2. SD sendiri yaitu standar deviasi. Nah, di sini ada tabel yang mengategorikan bahwa apabila itu kecil, itu batasannya yaitu 0,2 sampai 0,5. Dikategorikan sedang yaitu 0,5 sampai 0,8 dan kategori tinggi yaitu lebih dari 0,8. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bandung pada semester 1 tahun ajaran 2023-2024. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia yang menggunakan model pembelajaran, yaitu STAT. Nah, teknik pengumpulan sampel menggunakan convention sampling dengan subjek penelitian yaitu kelas 7B yang berjumlah 32 orang siswa. Untuk mengumpulkan data penelitian ini digunakan tes prestasi belajar berupa pilihan ganda 10 soal yang dilakukan sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Selanjutnya, hipotesis untuk uji homogenitas antara data hasil pretest dan post-test belajar IPA kelas 7B ini adalah H0. Tidak ada perbedaan varian antara hasil pretest dan post-test belajar IPA kelas 7B. Nah, dikatakan berarti itu homogen. HA, ada perbedaan varian antara pretest dan post-test kelas 7B. Berarti ini dikatakan bahwa tidak homogen. Selanjutnya langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama hasil
itu uji normalitas. Di sini uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf signifikasi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 November 2023. Di sini ada tabel 2, yaitu hasil uji normalitas, ada pretest dan posttest. Di sini menunjukkan nilai signifikasinya yaitu 0,005 kurang dari 0,05. Adapun yang posttestnya 0,002 lebih kecil, kurang dari 0,05, berarti dikatakan bahwa data ini berdistribusi tidak normal. Selanjutnya uji homogenitas. Analisis yang dilakukan selanjutnya itu uji homogenitas. Di sini ada tabel 3 hasil uji homogenitas. Di sini nilainya signifikasinya 0,007 kurang dari 0,05, yang mana dikatakan bahwa data ini tidak homogen. Selanjutnya ada tabel 4 hasil belajar IPA pretest posttest kelas 7B. Di sini ada pretest. Di sini ada berjumlah 32 siswa. Nilai rata-ratanya pretest 51,88, nilai posttestnya rata-rata 64,38. Selanjutnya yaitu uji effect size. Di sini uji effect size bertujuan untuk melihat pengaruh dari model pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran START. Berikut merupakan pengolahan hasil uji effect size. Di sini ada D sama dengan M posttest dikurangi M pretest dibagi akar SD pretest kuadrat tambah SD posttest kuadrat dibagi 2. Di sini ada angkanya yang menghasilkan bahwa D sama dengan 0,796370. Kalau dibulatkan yaitu 0,8. Dari hasil uji efek size ini menunjukkan bahwa dapat dikategorikan data ini dikategorikan sedang karena berdasarkan tabel tadi 0,5 sampai 0,8 bahwa kategorinya itu berarti sedang, menunjukkan bahwa pengaruhnya sedang. Selanjutnya yaitu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan dalam penelitian ini karena untuk menganalisis hasil uji yang berpasangan dari dua data untuk dilihat apakah ada perubahan atau tidak. Menurut Antariksa 2021, di sini ada tabel 5 hasil rank uji Wilcoxon. Berdasarkan tabel tersebut, selisih negatif antara hasil belajar untuk pretest dan posttest menunjukkan median rank 9,00 dan sum of rank 36,00, yang artinya ada peningkatan dari nilai pretest ke nilai posttest. Sedangkan untuk selisih positif antara hasil belajar untuk pretest dan posttest menunjukkan median rank 14,32 dan sum of rank 315,00, yang artinya terdiri dari 22 peserta didik yang mengalami peningkatan hasil belajar dari nilai pretest dan posttest. Namun terdapat beberapa siswa yang memiliki nilai yang sama, yaitu terdiri dari 6 peserta didik. Selanjutnya di sini ada tabel 6 hasil tes statistik uji Wilcoxon. Nah, berdasarkan tes statistik tersebut diketahui nilai signifikasinya bernilai 0,0000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar IPA untuk pretest dan posttest, sehingga ada pengaruh penggunaan model pembelajaran START tadi, yaitu Student Team Assessment Division, terhadap hasil belajar peserta didik kelas 7B. Selanjutnya, pembahasan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode Student Team Assessment Division atau START. Nah, peserta didik dapat belajar dengan baik dan aktif. Ini terlihat dari pembelajaran yang dilakukan secara diskusi dan pengamatan di lingkungan sekolah. Peneliti memberikan lembar kerja peserta didik sebagai bahan ajar selama pembelajaran berlangsung dan peserta didik melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Nah, lembar pekerja LKPD ini bertujuan agar dapat aktif dan mandiri selama belajar di kelas. Menurut UNIS 2021, penggunaan LKPD dapat menciptakan kondisi belajar yang aktif dan kondusif. Karena penggunaan LKPD ini menuntut peserta didik mampu menganalisis materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Nah, penggunaan LKPD ini di dalam proses pembelajaran
di kelas membuat peserta didik lebih terarah dalam belajar karena di dalam LKPD susunan soal maupun tugas jelas dicantumkan. Selanjutnya, hasil pengerjaan LKPD peserta didik kelas 7B itu menunjukkan hasil yang baik dengan ditunjukkan dari proses dan pengerjaan LKPD. Rentang nilai pengerjaan LKPD yaitu 80 sampai 90. Terdapat beberapa kendala dalam pengerjaan LKPD, yaitu peserta didik belum memahami peranan dari jenis-jenis komponen baik dari komponen biotik maupun komponen abiotik. Nah, berdasarkan wawancara nih, pribadi yang saya lakukan sebagai peneliti terhadap salah satu peserta didik di kelas 7B, ini mereka mengatakan bahwa kurang membaca dan kurang mempelajari materi sebelum masuk kelas, sehingga perlu literasi lebih mendalam terkait materi yang dipelajari dan membuat LKPD yang lebih menarik, yaitu dengan menggunakan LKPD multi presentasi. Dari hasil LKPD ini dapat mempengaruhi peningkatan hasil belajar peserta didik dalam mengerjakan pretest dan posttest. Nah, terlihat dari hasil pretest dan posttestnya loh yang berbeda. Ada yang nilai pretestnya rendah dan nilai posttestnya tinggi. Ada pula yang nilai pretestnya tinggi dan nilai posttestnya rendah. Nah, kesulitan ini yang dialami oleh peserta didik menyebabkan tidak maksimalnya dalam mengerjakan soal posttest. Kesulitan peserta didik dalam memahami pilihan jawaban. Hal ini disebabkan karena peserta didik kurang teliti dalam membaca soal dan kebingungan dalam menganalisis soal dalam bentuk gambar. Nah, di sini saya melakukan wawancara terhadap salah satu peserta didik. Nah, di sini saya berbicara terhadap peserta didik tersebut terkait kendalanya apa saja, nomor berapa saja yang tidak diketahui. Ternyata terkendala di soal nomor 8, 9, dan 10. Nah, di nomor 8 sendiri dia tidak paham dengan maksud soalnya. Terus saya merasa ada beberapa jawaban yang benar, jadi membuat saya itu bingung sebagai siswa untuk menjawab soalnya. Kemudian di soal nomor 9 juga saya tidak bisa memahami maksud dari soal gambar tentang piramida ekologi. Jadi peserta didik belum bisa memahami gambar dari piramida ekologi. Dan yang soal nomor 10 itu dia merasa kesulitan memahami gambar karena arah jaring-jaring makanannya terlalu susah. Jadi di sini nomor 10 terkait gambar jaring-jaring makanan. Itu memiliki berbanyak macam cabang-cabangnya. Nah, di sini menurut penelitian Guys dan Afriansyah 2017 yang menyatakan bahwa faktor yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kesalahan ketika menjawab soal salah satunya yaitu dikarenakan peserta didik kurang teliti dalam proses mengerjakan soal, sehingga peningkatan hasil belajarnya harus dapat diimbangi dengan model pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Karena model Student Team Assessment Division ini merupakan salah satu model pembelajaran yang cukup sederhana dan memiliki peluang yang baik dalam penerapan selama pembelajaran, di mana peserta didik dapat aktif dan mandiri. Namun, terdapat tantangan pada penggunaan model START ini karena kurang inovasi dibandingkan dengan model pembelajaran yang lain. Nah, masuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar peserta didik pada pretest dan posttest dengan menggunakan uji efek size diperolehlah hasil 0,08 yang mana dikatakan bahwa ini dikategorikan sedang, berarti memiliki pengaruh sedang. Sedangkan uji normalitasnya dan uji homogen, bahwa di sini uji normalitasnya tidak normal dan uji homogennya juga tidak homogen. Sedangkan uji statistiknya menggunakan Wilcoxon mendapatkan nilai rata-rata pretest 51,88 dan posttestnya 64,38. Didapatkan nilai signifikasinya 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA itu diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar IPA untuk pretest dan posttest, sehingga ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Student Team Assessment Division atau STAD pada materi ekologi dan keanekaragaman hayati terhadap hasil belajar peserta didik di kelas 7B. Berarti pada materi ini menggunakan model STAD itu memiliki pengaruh terhadap perubahan nilai dari pretest dan posttestnya. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.